Selamat datang di video pembelajaran matematika. Dengan belajar matematika, kita bisa mengeksplorasi dunia menggunakan cara yang baru dan menarik. Sehingga belajar matematika akan semakin seru dan menyenangkan. Dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas materi mengenai fungsi kuadrat, di mana materinya akan kita bagi menjadi 3 kali pertemuan dalam bentuk video pembelajaran. Dan untuk video yang pertama ini, kita akan membahas tentang definisi fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat. Untuk itu, diharapkan kepada adik-adik agar tetap fokus selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, adik-adik diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Pertama, mampu mengidentifikasi bentuk fungsi kuadrat dengan benar. 2. Menuliskan langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat menggunakan tabel dengan benar. 3. Menyajikan grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel. Sekarang kita akan membahas tentang definisi fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Nah, fungsi kuadrat ini merupakan sebuah persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi bernilai 2. Bentuk umumnya yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, atau y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Dengan catatan bahwa A itu tidak sama dengan 0, A, B, C merupakan bilangan real. Selanjutnya, beberapa bentuk lain dari fungsi kuadrat. Nah, seperti yang kita lihat sebelumnya bahwa bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, atau y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ternyata ada beberapa bentuk lain. Pertama, fx sama dengan ax kuadrat atau y sama dengan x kuadrat. Nah, misalkan fx sama dengan 3x kuadrat atau y sama dengan x kuadrat. Nah, bentuk yang kedua yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah c atau x kuadrat tambah c. Contohnya, fx sama dengan 2x kuadrat tambah 3x, atau y sama dengan x kuadrat dikurang 5x. Selanjutnya bentuk yang ketiga yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx, atau y sama dengan x kuadrat tambah bx. Contohnya, fx sama dengan x kuadrat tambah 1, atau y sama dengan 2x kuadrat kurang 7. Nah, dari beberapa bentuk lain dari fungsi kuadrat ini, pada persamaan fungsi kuadrat yang pertama itu yang ada hanya nilai a, atau ax kuadrat atau x kuadrat. Dan yang bentuk yang kedua itu yang diketahui hanya nilai a dan nilai c. Nilai b-nya belum diketahui, namun itu tetap termasuk bagian dari fungsi kuadrat. Selanjutnya, pada persamaan yang ketiga itu yang diketahui cuman nilai A dan nilai B, dan nilai C-nya belum. Dan itu juga merupakan persamaan dari fungsi kuadrat. Contoh soal. Di sini ada beberapa soal, yaitu pertama, diketahui fx sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 10. Hitunglah A, nilai dari f min 1, B, bayangan untuk x sama dengan 3. Oke, kita kerjakan dulu bagian A. Pertama, kita tuliskan fx sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 10. Nah, nilai dari f min 1 itu kita substitusikan ke dalam persamaan fungsi kuadrat, sehingga bentuknya menjadi f min 1 sama dengan min 1 kuadrat tambah 3 dikali min 1 dikurang 10.
Selanjutnya, min 1 kuadrat sama dengan 1 dikurang 3 dikali min 1, itu jadi kurang 3 dan kurang 10. Sehingga 1 dikurang 3 dikurang 10 hasilnya adalah 12. Nah, untuk bagian B. Bagian B yaitu bayangan untuk X sama dengan 3. Nah, kita tulis F3. Nah, F3 ini kita substitusikan di dalam persamaan fungsi kuadrat, yaitu F3 sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 dikali 3 dikurang 10. Sehingga 3 kuadrat itu adalah 9, 3 dikali 3 juga 9, sehingga ditulis 9 ditambah 9 dikurang 10, dan hasilnya adalah 8. Nah, itu adalah nilai dari bayangan untuk X sama dengan 3. Contoh soal selanjutnya yaitu diketahui fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 3x kurang 10. Hitunglah nilai x sehingga f(x) sama dengan 18. Oke, kita kerjakan. Pertama, kita tuliskan persamaan f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurang 10. Kemudian, kita tulis x kuadrat ditambah 3x dikurang 10. Fx-nya kita ganti dengan 18 sehingga sama dengan 18. Kemudian nilai 18 kita pindahkan ke sebelah kiri sehingga hasilnya menjadi x kuadrat ditambah 3x dikurang 10 dikurang 18 sama dengan 0. Kemudian negatif 10 dikurang 18 itu hasilnya 28. Sehingga hasilnya menjadi x kuadrat ditambah 3x dikurang 28 sama dengan 0. Kemudian x kuadrat tambah 3x kurang 28 ini kita jabarkan. Itu bisa menjadi x tambah 7 kali x kurang 4 sama dengan 0. Kemudian nilai dari x tambah 7 ini dan x kurang 4 ini kita cari, yaitu untuk x sama dengan 7 hasilnya adalah x sama dengan min 7. Kemudian untuk x kurang 4 sama dengan 0 hasilnya x adalah 4. Sehingga dapat kita temukan bahwa x1 sama dengan 7 dan x2 sama dengan 4. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah sudah mengerti tentang definisi fungsi kuadrat? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang grafik fungsi kuadrat. Nah, dalam grafik fungsi kuadrat ini ada hal yang perlu kita ketahui. Pertama, jika A-nya bernilai positif, maka kurva atau parabolanya akan terbuka ke atas. Sedangkan jika A-nya bernilai negatif, maka kurvanya akan terbuka ke bawah. Selanjutnya, menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini ada sebuah persamaan fungsi kuadrat yaitu y sama dengan x kuadrat dikurang 2x kurang 3. Kemudian, ini kita buat tabel X dan Y. Nah, di sini sudah kita misalkan X sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan kemudian, setelah kita misalkan nilai X, maka kita cari nilai Y. Nah, cara mencari nilai Y itu kita misalkan atau kita substitusikan nilai X ke dalam persamaan. Pertama, jika kita misalkan X sama dengan min 3, maka Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3. Nah, kita substitusikan nilai min 3 ini ke dalam persamaan. Sehingga menjadi Y sama dengan min 3 kuadrat dikurang 2 dikali min 3 dikurang 3.
sehingga menjadi 9 ditambah 6 dikurang 3. Kemudian hasilnya adalah 12, sehingga kita dapatkan nilai Y sama dengan 12 jika X-nya sama dengan min 3. Kemudian kita misalkan nilai X itu sama dengan min 2. Oke, kita tulis dulu persamaannya, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X kurang 3. Kemudian nilai min 2 kita substitusikan, sehingga menjadi min 2 kuadrat dikurang 2 dikali min 2 dikurang 3. Kemudian min 2 kuadrat itu sama dengan 4. Min 2 kali min 2 juga sama dengan 4. Maka kita tulis Y sama dengan 4 ditambah 4 dikurang 3. Sehingga hasilnya adalah 5. Nah, untuk yang kedua, jika kita misalkan nilai X sama dengan min 2, maka Y sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita misalkan nilai X itu sama dengan min 1. Maka min 1 kita substitusikan ke dalam persamaan, sehingga hasilnya menjadi min 1 kuadrat dikurang 2 dikali min 1 dikurang 3. Kemudian hasilnya menjadi Y sama dengan 1 ditambah 2 dikurang 3. Sehingga hasilnya adalah 0. Jadi jika kita misalkan X sama dengan min 1, maka Y sama dengan 0. Selanjutnya kita substitusikan nilai 0 ke dalam persamaan. Nah, misalkan X sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Nah, jadi di sini kita tulis Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 2 dikali 0 dikurang 3. Kemudian 0 kuadrat itu hasilnya tetap 0, dan 2 kali 0 itu juga hasilnya tetap 0, sehingga Y sama dengan min 3. Jadi jika kita misalkan X itu adalah 0, maka Y-nya adalah min 3. Selanjutnya, nilai 1 kita substitusikan ke dalam persamaan. Itu kita misalkan X-nya 1. Sehingga kita tulis Y sama dengan 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 kurang 3. Sehingga 1 kuadrat itu adalah 1, 2 kali 1 juga 2. Sehingga kita tulis 1 dikurang 2 kurang 3. Hasilnya adalah min 4. Jadi, jika kita misalkan X sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan min 4. Selanjutnya, jika kita misalkan X itu 2, maka jika kita substitusikan ke dalam persamaan, maka dapat menjadi 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat dikurang 2 kali 2 kurang 3. Sehingga hasilnya menjadi 4 dikurang 4 dikurang 3, maka Y sama dengan min 3. Jadi jika kita misalkan X itu sama dengan 2, maka kita dapatkan nilai Y sama dengan min 3. Nah, yang terakhir, jika kita misalkan X itu sama dengan min 3. Nah, sama seperti pengerjaan sebelumnya, kita substitusikan ke dalam persamaan. Jadi kita masukkan langsung ke persamaan, yaitu 3 kuadrat kurang 2 kali 3 dikurang 3. Sehingga 3 kuadrat itu adalah 9. 2 kali 3, 6. Maka kita tulis 9 dikurang 6 kurang 3. Hasilnya adalah 0. Jadi jika kita misalkan X sama dengan 3, maka Y sama dengan 0. Yang terakhir, jika kita misalkan X sama dengan 4, maka Y-nya sama dengan, jadi kita substitusikan X, 4 kuadrat dikurang 2 kali 4 dikurang 3. Sehingga 4 kuadrat itu 16, 2 kali 4 itu 8, maka kita tulis Y sama dengan 16 dikurang 8 kurang 3. Sehingga Y sama dengan 5. Jadi jika kita misalkan X sama dengan 4, maka Y-nya adalah 5. Nah, setelah kita menemukan titik-titik koordinat X dan Y, maka kita
buat atau kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius. Jadi kita buat titik-titiknya berdasarkan titik yang sudah kita dapatkan tadi. Misalkan titik min 3,12, min 2,5, min 1,0, dan seterusnya. Sehingga hasilnya dapat kita lihat pada gambar sebelah ini. Kemudian titik-titik ini kita hubungkan sehingga menjadi bentuk kurva atau parabola. Jadi parabola atau kurvanya dapat kita lihat pada gambar sebelah ini. Jadi bentuk parabolanya itu terbuka ke atas. Nah, demikian saja untuk pembahasan mengenai menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, selanjutnya peran koefisien fungsi kuadrat. Nah, ternyata koefisien dalam fungsi kuadrat ini memiliki beberapa peran. Pertama, setiap koefisien pada fungsi f(x) sama dengan ax tambah bx tambah c, yaitu a, b, dan c, memiliki peran masing-masing yang menentukan posisi grafik pada bidang kartesius. Nah, pertama, peran dari koefisien a. Nah, jika A positif, maka grafik akan terbuka ke atas atau kurvanya terbuka ke atas. Nah, bentuknya dapat kita lihat, bentuk dari kurvanya itu akan terbuka ke atas jika A-nya bernilai positif. Di sini kita lihat ada persamaan atau persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X kurang 3. Nah, dapat kita lihat bahwa A itu adalah bernilai positif, yaitu 1. Maka kurvanya akan terbuka ke atas. Selanjutnya, jika A negatif, maka grafik akan terbuka ke bawah. Jadi kebalikan dari grafik yang pertama tadi. Di sini ada persamaan, yaitu min X kuadrat dikurang 2X kurang 3. Nah, jika kita lihat persamaannya, maka sudah dapat kita tentukan bahwa grafiknya akan terbuka ke bawah karena nilai dari A itu adalah negatif 1. Selanjutnya, makin besar nilai A, maka grafiknya akan semakin sempit. Sini grafiknya dapat kita lihat dan kita bandingkan. Jika nilai A semakin kecil, maka grafiknya akan semakin lebar. Nah, dapat kita lihat gambarnya kedua perbandingan dari grafik yang nilai A-nya besar dan nilai A-nya kecil. Jika kita gabungkan, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi dapat kita lihat bahwa grafik yang nilainya besar, maka grafiknya itu akan semakin sempit. Sedangkan jika yang nilai A-nya kecil, grafiknya itu akan semakin lebar. Selanjutnya, peran koefisien B. Jika tanda A dan B berbeda, maka titik puncak grafik berada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, di sini ada persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X kurang 3. Di sini kita lihat bahwa nilai A bertanda positif dan nilai B itu bertanda negatif atau negatif 2. Sehingga dapat kita tentukan bahwa titik puncak grafik itu berada di sebelah kanan sumbu Y. Itu ada di sebelah kanan sumbu Y. Selanjutnya, jika tanda A dan B sama, maka titik puncak grafik akan berada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, kita lihat persamaannya di sini ada Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X kurang 3. Kita lihat bahwa nilai dari atau tanda dari A dan B itu bersama-sama bernilai positif, sehingga grafiknya berada di sebelah kiri sumbu Y. Selanjutnya, peran koefisien C. Koefisien C akan menentukan di titik mana grafik akan memotong sumbu Y. Nah, di sini ada fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X kurang 3. Nah, dapat kita lihat bahwa nilai C di sini bernilai min 3. Jika kita gambarkan,
grafik dari persamaan fungsi kuadrat ini, maka titik potong dari sumbu Y atau titik potong dari grafik ini berada pada negatif 3, yaitu pada sumbu Y. Selanjutnya, ada persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X tambah 3. Nah, di sini C-nya bernilai positif 3. Dan jika kita gambarkan grafiknya, maka titik potongnya pada sumbu Y itu berada pada titik 3. Sehingga nilai C ini menentukan di titik mana grafik akan memotong sumbu Y. Nah, selanjutnya contoh soal. Di antara fungsi-fungsi berikut, yang mana kurvanya yang terbuka ke atas atau ke bawah? Nah, di sini ada fungsi fx sama dengan 4 dikurang x kuadrat. Fx kedua itu fx sama dengan min 2x tambah 3x tambah 1. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 16. Dan yang keempat, fx sama dengan 2x kuadrat tambah 5x tambah 6. Nah, selanjutnya untuk menentukan apakah fungsinya terbuka ke atas, maka kita ingat kembali peran dari koefisien A. Jika A positif, maka grafik akan terbuka ke atas. Sedangkan jika A negatif, maka grafik akan terbuka ke bawah. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa pada fungsi yang pertama, itu nilai A-nya itu bernilai negatif, sehingga grafiknya terbuka ke bawah. Pada fungsi yang kedua, nilai A-nya juga bernilai negatif, yaitu min 2, maka grafiknya terbuka ke bawah. Dan yang ketiga, pada fungsi ketiga itu nilai A-nya bernilai positif, yaitu 1, sehingga grafiknya terbuka ke atas. Dan yang terakhir, fungsi yang terakhir yaitu A-nya bernilai positif, sehingga grafiknya juga terbuka ke atas. Jadi dapat kita tentukan di antara fungsi-fungsi ini, grafik yang terbuka ke atas adalah fungsi yang ketiga dan yang keempat. Contoh soal selanjutnya, gambar di samping adalah gambar dari fungsi. Nah, di sini ada beberapa fungsi, maka kita tentukan itu fungsi yang mana. Oke, kita ingat bahwa peran dari koefisien A, jika A negatif, maka grafik akan terbuka ke bawah. Nah, di sini grafik yang ditampilkan itu terbuka ke bawah, sehingga A-nya bernilai negatif. Jadi dapat kita lihat di antara option jawaban ini, yang bernilai positif maka tidak termasuk jawaban, yaitu fungsi pertama dan fungsi kedua. Selanjutnya, kita ingat peran dari koefisien C. Koefisien C akan menentukan di titik mana akan memotong sumbu Y. Nah, kita lihat pada sumbu Y, di titik mana grafik memotong sumbu Y, itu kita lihat ada pada titik 10, sehingga jawabannya adalah positif 10. Jadi gambar di sebelah ini merupakan fungsi dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X kurang 10. Bagaimana adik-adik? Apakah materinya sudah paham? Ya, bagus sekali. Nah, dari kegiatan pembelajaran kita kali ini, kita dapat membuat beberapa kesimpulan. Pertama, fungsi kuadrat adalah sebuah persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi bernilai 2. Selanjutnya, bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, atau y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, dengan catatan yang perlu kita ingat bahwa A itu tidak sama dengan 0 dan A, B, C merupakan bilangan real. Selanjutnya, pada persamaan fungsi kuadrat, jika A bernilai positif, maka kurvanya akan terbuka ke atas. Sebaliknya, jika A bernilai negatif, maka kurvanya akan terbuka ke bawah.
Selanjutnya, makin besar nilai A, maka grafiknya makin sempit. Sebaliknya, jika nilai A makin kecil, maka grafiknya makin lebar. Yang terakhir yaitu, jika tanda A dan B berbeda, maka titik puncak grafik berada di sebelah kanan sumbu Y. Sebaliknya, jika tanda A dan B sama, maka titik puncak grafik berada di sebelah kanan sumbu Y. Yang keenam yaitu, koefisien C akan menentukan di titik mana grafik akan memotong sumbu Y. Nah, untuk lebih mendalami materi yang kita pelajari hari ini, maka silakan kerjakan latihan berikut.